Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya. Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, saya Umi Solihati dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan waktu untuk bisa melakukan kegiatan podcast ini dan mudah-mudahan meluangkan waktu juga untuk mendengarkan podcast yang saya lakukan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat modern secara umum, yaitu tentang peran kesehatan mental terhadap produktivitas kerja. Belakangan ini, isu kesehatan mental semakin sering dibicarakan. Mulai dari yang sering kita dengar istilah seperti burnout, anxiety, stres akademik, overthinking, bahkan depresi. Media sosial juga sangat dipenuhi dengan berbagai konten tentang self-healing, self-care, dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa isu ini menjadi sangat penting saat ini? Ya, jawabannya karena kehidupan modern saat ini penuh dengan tekanan, tuntutan akademik semakin tinggi, persaingan kerja semakin ketat, dan masyarakat seringkali dituntut untuk selalu produktif setiap saat. Akibatnya apa? Banyak sekali orang bekerja atau belajar tanpa benar-benar memperhatikan kondisi mentalnya sendiri. Padahal kesehatan mental memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang, termasuk terhadap produktivitas kerja. Oke. Melalui podcast ini, saya akan membahas secara mendalam apa itu kesehatan mental, bagaimana hubungan kesehatan mental dengan produktivitas, fenomena burnout dan toxic productivity, dampaknya terhadap dunia kerja, serta bagaimana cara mendapat kesehatan mental di tengah tekanan kehidupan saat ini. Semoga apa yang akan menjadi pembahasan kita hari ini bisa menjadi refleksi sekaligus edukasi bagi kita semuanya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu kesehatan mental? Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, berpikir secara realistis, menghadapi tekanan hidup, membangun hubungan sosial yang baik, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Jadi, kesehatan mental mempengaruhi di antaranya cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, mengontrol emosi, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seseorang bisa saja terlihat baik-baik saja dari luar, tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap kuliah, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami tekanan mental yang berat. Karena itu, kesehatan mental sering disebut sebagai sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dampaknya sangatlah nyata. Ketika kondisi mental seseorang sehat,
biasanya ia lebih mudah fokus, lebih stabil secara emosional, dan lebih siap menghadapi tantangan. Namun, ketika kondisi mental terganggu, aktivitas sehari-hari bisa ikut terganggu. Oke. Selanjutnya, hubungan kesehatan mental dengan produktivitas kerja. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu hubungan antara kesehatan mental dan produktivitas kerja. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Produktivitas kerja bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau kecerdasan seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya. Misalnya, ketika seseorang sedang mengalami stres berat, biasanya ia akan mengalami sulit berkonsentrasi, mudah lupa, kehilangan motivasi, merasa cepat lelah, bahkan kesulitan menyelesaikan tugas sederhana. Jadi, hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas kerja maupun hasil belajar. Sebaliknya, ketika kondisi mental seseorang itu baik, maka hasilnya ia akan cenderung lebih fokus, lebih kreatif, lebih percaya diri, dan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain. Artinya, kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam produktivitas. Namun sangat disayangkan, masih banyak sekali orang yang menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Banyak orang berpikir bahwa selama seseorang itu masih bisa bekerja atau kuliah, berarti ia baik-baik saja. Tetapi sebenarnya tidak demikian dengan yang bersangkutan. Banyak orang tetap memaksakan diri bekerja meskipun secara mental sudah sangat lelah. Itulah fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena burnout di kalangan mahasiswa dan pekerja. Salah satu masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi saat ini adalah burnout. Burnout sendiri itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus. Burnout biasanya terjadi ketika seseorang terlalu lama berada dalam tekanan tanpa memiliki waktu istirahat yang cukup. Contohnya, tugas kuliah yang menumpuk, target pekerjaan yang tinggi, jam kerja berlebihan, atau tekanan dari lingkungan sosial. Orang yang mengalami burnout biasanya merasa kehilangan semangat, mudah marah, sulit menikmati pekerjaan, dan merasa hidupnya itu hanya dipenuhi dengan tuntutan. Bahkan, dalam beberapa kasus, burnout bisa menyebabkan seseorang kehilangan motivasi hidup. Dan fenomena ini sangat sering terjadi pada mahasiswa maupun pekerja-pekerja yang masih muda. Banyak mahasiswa merasa harus selalu aktif. Aktif dalam ikut berorganisasi, mendapat nilai tinggi, magang, membangun relasi, bahkan tetap produktif di media sosial. Akibatnya apa? Mereka jarang benar-benar beristirahat. Begitu juga di dunia kerja. Banyak pekerja merasa takut dianggap malas jika mengambil waktu istirahat. Padahal tubuh dan pikiran manusia memiliki batas. Toxic productivity dan tekanan media sosial. Selain burnout, ada juga fenomena yang disebut toxic productivity.
Toxic productivity adalah kondisi ketika seseorang merasa harus terus produktif setiap saat, bahkan sampai mengorbankan kesehatan fisik dan mentalnya. Fenomena ini semakin diperparah oleh media sosial. Saat membuka media sosial, biasanya kita merasa lebih melihat orang-orang yang tampak sukses, lebih sukses dari kita. Misalkan, bangun jam 5 pagi, bekerja tanpa henti, memiliki banyak pencapaian, dan terlihat selalu sibuk. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita merasa tertinggal, kita merasa harus bekerja lebih keras lagi agar dianggap berhasil. Padahal, media sosial seringkali hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang tidak terlihat adalah rasa lelah, tekanan mental, dan perjuangan di baliknya. Akibat budaya toxic productivity ini, banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat, padahal istirahatnya itu bukan tanda kemalasan. Istirahat adalah kebutuhan manusia. Bahkan secara ilmiah, otak itu membutuhkan waktu untuk memulihkan energi agar bisa bekerja secara optimal. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan dampak gangguan kesehatan mental terhadap dunia kerja. Gangguan kesehatan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap lingkungan kerja dan masyarakat secara luas. Ketika kesehatan mental pekerja terganggu, produktivitas perusahaan atau institusi juga dapat menurun. Beberapa dampaknya antara lain meningkatnya kesalahan kerja, menurunnya kualitas pelayanan, rendahnya motivasi kerja, kemudian meningkatnya konflik antar rekan kerja, hingga tingginya angka absensi, angka alfa. Dalam bidang kesehatan, kondisi mental tenaga kesehatan itu sangatlah penting. Dokter, perawat, psikolog, maupun tenaga medis lainnya bekerja dalam tekanan tinggi. Mereka tidak hanya menghadapi kelelahan fisik, tetapi juga tekanan emosional karena harus menangani pasien setiap hari. Yang bisa menjadi contoh nyata, kasus pandemi COVID-19. Saat pandemi berlangsung, banyak tenaga kesehatan mengalami stres berat karena beban kerja meningkat, risiko tertular penyakit, kurangnya waktu istirahat, hingga tekanan emosional akibat banyaknya kasus. Beberapa tekanan kesehatan bahkan mengalami trauma psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Jika tenaga kesehatan mengalami gangguan mental, maka pelayanan pasien juga bisa ikut terdampak. Karena itu, menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja menjadi hal yang sangat-sangat penting. Selanjutnya, mengapa kesadaran tentang kesehatan mental masih sangat rendah? Oke, mari kita bahas. Meskipun isu kesehatan mental semakin sering dibahas, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami pentingnya kesehatan mental. Salah satu penyebabnya adalah stigma sosial. Masih ada anggapan bahwa orang yang mengalami gangguan mental adalah orang yang lemah. Bahkan ada yang menganggap kesehatan mental hanya sekadar kurang bersyukur. Padahal gangguan mental adalah kondisi nyata yang dapat dialami siapa saja. Kurangnya edukasi sehingga membuat banyak orang memilih memendam masalahnya sendiri. Mereka takut sekali dianggap
berlebihan, atau mencari perhatian. Dan akibatnya, banyak orang baru mencari bantuan ketika kondisinya sudah sangat berat, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, edukasi tentang kesehatan mental sangat-sangatlah penting. Kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih suportif agar orang-orang merasa aman untuk bercerita dan mencari bantuan. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita agar dapat produktif? Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tetap produktif? Itu ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengatur waktu istirahat. Jadi, jika kita melakukan istirahat yang cukup, dan itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran kita. Tidur yang cukup juga membantu meningkatkan konsentrasi dan stabilitas emosi. Yang kedua, mengenali batas kemampuan diri. Kita perlu memahami bahwa manusia memiliki batas dan tidak semua hal harus dikerjakan sekaligus. Belajar mengatakan tidak terhadap hal yang terlalu membebani juga penting. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat. Seperti dengan melakukan olahraga, makan makanan bergizi, dan beraktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres. Yang keempat, mengurangi perbandingan sosial. Tidak semua yang terlihat di media sosial adalah kenyataan. Fokus terhadap perkembangan diri sendiri itu jauh lebih penting dibanding terus membandingkan diri dengan orang lain. Yang kelima, berani meminta bantuan. Ketika merasa kewalahan, gak usah ragu untuk bercerita kepada orang terpercaya atau mencari bantuan profesional seperti psikolog. Mencari bantuan bukan tandanya kita itu lemah ya, tapi justru itu menunjukkan bahwa seseorang peduli terhadap dirinya sendiri. Jadi seperti itulah hal-hal langkah-langkah kita untuk menjaga mental kita supaya mental kita itu sehat. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa kesehatan mental memiliki peran yang sangat besar terhadap produktivitas kerja maupun kualitas hidup seseorang. Mental yang sehat akan membantu seseorang berpikir lebih jernih, bekerja lebih fokus, membangun hubungan sosial yang baik, dan menghadapi tekanan hidup dengan lebih sehat. Sebaliknya, ketika kesehatan mental terganggu, produktivitas dan kualitas hidup juga ikut menurun. Di tengah-tengah kehidupan modern yang penuh dengan tekanan seperti saat ini, kesehatan mental bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita perlu memulai dan memahami bahwa produktif bukan berarti harus bekerja tanpa henti. Beristirahat bukan berarti malas, dan meminta bantuan bukan berarti lemah. Karena pada akhirnya produktivitas yang baik itu lahir dari pikiran yang sehat. Saya harap podcast hari ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua agar peduli terhadap kesehatan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Saya Umi Solihati, mahasiswi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.